Halo crypto lovers, sudah pernah dengar istilah NFT dalam aset kripto? Penasaran kan kenapa NFT ini semakin populer? Saya akan ngobrolin ini dengan Mbak Ayu Bianti selaku Community Engagement Specialist di Toko Kripto. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalain loncengnya ya crypto lovers. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Halo Mbak Nandia, baik, Alhamdulillah. Gimana Mbak Nandia kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga Mbak Ayu. Mbak Ayu, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang NFT Mbak Ayu. Mbak Ayu, boleh dong sharing ke teman-teman crypto lovers apa sih NFT itu? Oke, boleh dong. Jadi untuk NFT sendiri, simpelnya ini adalah sertifikasi digital yang mewakili suatu objek. Objeknya ini bermacam-macam, bisa berupa musik, video, foto, lukisan, atau coretan itu juga bisa. Nah, nanti objek-objek ini yang dijadikan NFT ini akan tercatat dalam teknologi blockchain gitu. Nah, karena asetnya ini digital, maka adanya NFT ini bisa membantu nih para kreator atau seniman-seniman di Indonesia untuk bisa memasarkan karya seninya ke market yang lebih luas atau market global gitu. Nah, ini juga bisa meminimalisir hambatan, salah satunya biasanya tuh hambatannya di bagian logistik sih. Kalau misalnya untuk yang ini ya, yang bukan tangible apa ya, objek ya, selain NFT. Nah, khusus di masa pandemi ini akan sangat membantu sih untuk para kreator bisa tetap produktif nih dan bisa tetap menemui kolektornya atau fans-fansnya dengan karyanya secara virtual gitu sih Mbak. Oke, jadi sebenarnya NFT itu koin atau bagaimana Mbak Ayu lebih tepatnya? Oke, jadi kalau untuk NFT ini dia bentuknya bisa bermacam-macam sih Mbak. Sebetulnya kayak yang tadi saya bilang itu dia bisa berupa lukisan, bisa berupa musik, bisa berupa video. Jadi ada macam-macam. Nah, memang kalau untuk yang hype-nya itu biasanya NFT ini berupa lukisan gitu, lukisan atau foto dari let's say misalnya influencer-influencer gitu kalau untuk NFT ini. Oke, jadi memang sangat membantu, terutama di situasi pandemi ini, bener banget ya Mbak Ayu. Betul. Kita nggak bisa ke art gallery secara langsung, tapi kita juga bisa melihatnya di NFT ini sendiri. Wah, membantu banget juga nih buat teman-teman seniman untuk memamerkan atau menjual karyanya langsung melalui NFT dan juga teknologi blockchain ini sendiri. Sebenarnya apa bedanya sih Mbak Yu dengan koin kripto yang sudah biasa kita pahami sih? Oke, jadi kalau NFT ini kan dia dikatakan unik karena masing-masing NFT ini dia punya tanda tangan digital ya, berbeda dengan koin kripto. Jadi untuk NFT sendiri ini sebetulnya tidak memungkinkan untuk ditukar atau setara dengan satu sama lainnya karena satu NFT itu belum tentu setara dengan satu NFT lainnya gitu. Berbeda dengan misalnya satu Bitcoin ditukarkan dengan satu Bitcoin itu sama gitu kan. Tapi kalau satu NFT dengan satu NFT lainnya itu value-nya bisa jadi berbeda gitu. Pertama itu, terus kedua juga dia unik karena dia punya semacam kode unik masing-masing untuk setiap NFT-nya gitu. Jadi untuk misalnya nih satu klip NFT itu misalnya dia pengen misalnya saya nih punya NFT, kemudian nanti teman saya punya NFT juga, itu kita nggak bisa tukeran yang macam langsung tukeran gitu tuh nggak bisa karena value-nya berbeda gitu. Tapi untuk dari segi masing-masing NFT itu kita sama-sama memiliki kode unik masing-masing gitu. Oke, nah sebenarnya NFT itu adalah berupa lukisan gitu ya Mbak Ayu ya? Berarti lukisan, misalkan Ya, contoh dengan lukisan ini tidak bisa ditukar dengan coretan ini karena nilai atau value-nya berbeda di antara keduanya, begitu ya Mbak Ayu? betul. Betul sekali. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan kita bicara dengan NFT yang saat ini sedang booming sekali, apa benar eksistensinya semakin dilirik oleh para investor nih Mbak Ayu?
Oke, jadi sebetulnya eksistensi dari NFT ini dilirik dari dua sisi, Mbak. Pertama itu dari Mhm. sisi kreator NFT-nya sendiri. Ini dilihat dari sebagai platform kreasi baru lah ya dalam memperkenalkan karyanya ke kolektor atau ke market yang lebih luas, market global gitu. Plus NFT ini juga mampu menjawab permasalahan dari hak cipta dan royalti yang biasanya itu dihadapi sama seniman-seniman nih. Biasanya kan banyak nih yang suka kalau di Indonesia ya kayaknya cukup lumrah kalau satu karya itu dibajak ya sama orang lain gitu kan. Ya. Nah, kalau di NFT sendiri ini bisa diminimalisir sih, karena kan tadi berkaitan dengan teknologi blockchain itu sendiri ya, dan ada kode Mhm. uniknya masing-masing. Nah, kalau dari sisi kolektornya untuk melirik NFT ini, karena mereka bisa menemukan kreator-kreator yang mereka gemari, yang mereka sukai ya, yang mulai berkecimpung di dunia NFT tapi tentunya. Nah, pada awalnya pasti akan lebih condong ke collectible items ya, yang maksudnya yang ada ya fisiknya. Tapi karena kolektornya ini mungkin nanti ngefans sama karyanya si kreator ini, baru deh mungkin si kolektor ini bisa melihat NFT sebagai investasi jangka panjang gitu. Karena dia juga ada value-nya, walaupun bukan dalam bentuk fisik. Oke, oke, iya iya, oke, bisa dimengerti Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, kan tadi Mbak Ayu sudah menginformasikan bahwa NFT itu sangat unik dan juga eksklusif tentunya. Dan tadi Mbak Ayu juga sudah kasih tahu kalau setiap NFT mempunyai kode sendiri. Nah, boleh nggak sih Mbak Ayu sharing ke teman-teman crypto lovers sebenarnya detail-detail informasi itu apa aja? Katanya ada juga detail informasi kepemilikan dari NFT itu sendiri di dalamnya. Oke, betul. Oke, jadi ini yang menjadi menarik dari NFT itu sendiri ya, karena dia menjamin keunikan atau keaslian atau kelangkaan dari karya seni tersebut gitu. Karena memang kan tercatatnya di jaringan blockchain ya. Jadi misalnya saya menerbitkan satu karya, itu karya tersebut itu kalau saya yang punya ya, saya yang punya itu nanti akan tercatat sebagai seri satu. Seri satu itu yang kalau orang ngerti ya, berarti kan orang yang memiliki pertama kali, yang mengeluarkan pertama kali gitu. Jadi uniknya di situ gitu. Kalau ada orang yang dia mengupload tapi sama ya, misalnya karya seninya sama tapi ternyata dia seri 2, itu kan berarti bisa kelihatan ya kalau dia bukan pemilik asli dari NFT tersebut gitu. Nah, simpelnya setiap kreator ini mereka akan melakukan proses minting gitu. Proses minting dari karyanya, mau lukisan tadi atau mau berupa video atau musik tadi, itu nanti di prosesnya itu diminting ke jaringan blockchain. Nah, saat proses minting itu nanti NFT-nya akan memiliki kode unik masing-masing yang tercatat gitu. Jadi bisa memastikan lah istilahnya kalau karya tersebut memang asli gitu dan tidak bisa diduplikasi maupun direplikasi oleh orang lain gitu. Orang lain masih bisa memiliki karya tersebut dengan mengkolek karya tersebut ya yang asli dari kreatornya gitu, tapi tetap akan tercatat sebagai pemilik awal gitu ya, pemilik yang mengeluarkan karya tersebut akan tercatat orang yang pertama itu gitu, walaupun nanti akan diadopsi oleh orang lain gitu. Oke Mbak Ayu, sangat detail sekali penjelasannya dan ini sangat membantu teman-teman seniman ya Mbak Ayu di tengah pandemi dan juga di tengah maraknya pembajakan di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman seniman, wow, ini menarik sekali, sangat unik dan juga sangat amat inovatif ya. Jadi teknologi banget nih, seniman semua bisa masukin karya seninya di dalam NFT. Nah, apa sih Mbak Ayu NFT termahal saat ini nih kalau boleh tahu? Oke, kalau yang saya lihat ya, saat ini tuh ada NFT termahal itu masih menduduki karya termahal itu karya dari Mike People Winkelmann gitu. Itu ada nama karyanya itu Everyday's the first 5,000 days gitu ya kalau nggak salah. Nah itu memang terjual senilai 69,3 miliar US dollar gitu. Nah, NFT itu dia mempresentasikan kolase dari 5.000 karya awalnya dia gitu. Jadi menggambarkan perkembangannya selaku artis gitu. Itu menarik banget sih. Bahwa karya tersebut sangat mahal sekali. Nah, Mbak Ayu bisa gimana sih sebenarnya cara
jika kita ingin memiliki NFT? Boleh nggak sharing ke teman-teman crypto lovers? Siapa tahu di sini ada yang punya karya yang sangat menarik juga ingin di-share. Oke, kalau misalnya pengen punya NFT atau pengen menerbitkan NFT ya, sebetulnya saat ini di market global itu memang udah mulai banyak sih NFT marketplace. Mungkin kalau teman-teman di sini yang anaknya kripto banget ya, anaknya blockchain banget, udah tahu pasti beberapa NFT marketplace yang memang di luar ya, bukan di Indonesia. Tapi saat ini kalau di Indonesia nih ada toko kripto nih, toko kripto kita kan sebagai pedagang aset nomor 1 nih di Indonesia. Saat ini kita udah meluncurkan NFT marketplace platform dengan namanya Tokomall gitu. Ini udah hadir 2 minggu lalu, ada di toko kripto namanya Tokomall. Nah, kehadiran Tokomall ini memang menjadi salah satu bentuk support dari kita, toko kripto, untuk mendorong perkembangan NFT marketplace lokal di Indonesia. Nah, ini kita harap bisa menjadi wadah sih bagi para kreator maupun seniman muda di Indonesia, maupun nantinya ada kolektor di Indonesia. Dan untuk kreator sendiri nanti ini kita harapkan mereka bisa memasarkan karyanya ke pasar yang lebih luas atau pasar global gitu ya, dengan format NFT gitu. Nah, untuk para kolektor di sini, kalau misalnya yang pengen punya koleksi NFT juga bisa dicek sih di Tokomall gitu. Nah, Tokomall sendiri nanti bisa dilihat di mall.tokoscape.com. Nah, kita saat ini Tokomall sudah bekerja sama dengan 21 merchant dari berbagai kategori ya. Nah, contoh partnernya itu kalau misalnya crypto lovers tahu, di sini ada Never to Lavish, Maximal Footwear, terus juga si Juki nih, ini juga terkenal kan. Dan lainnya ada DM I Love Indonesia juga ada, Banyankor dan sebagainya, Karya Karsa. Nah, buat teman-teman yang berminat nih, kalau mau jadi kolektor atau jadi kreator, itu bisa langsung sign up aja ke mall.tokoscape.com. Kemudian nanti bisa membuat akun nih. Dan cara buat akunnya itu gampang banget. Kalau misalnya kalian sudah punya akun MetaMask, bisa tinggal dihubungkan aja nih akun MetaMask-nya ke Tokomall, ke akun Tokomall. Nanti tinggal isi beberapa data. Datanya simple banget kok, kayak cuma nama, email, kayak gitu aja. Nanti setelah itu kalau sudah berhasil, udah bisa langsung menjelajahi Tokomall gitu. Kalian udah bisa mempublikasikan NFT kalian, atau kalian pengen mengkoleksi NFT orang lain, udah bisa di situ gitu. Wow, seru banget kayaknya Mbak Ayu. Jadi nanti aku juga bakal coba lihat dan juga ngulik-ngulik di mall.tokoscape.com. Jangan lupa crypto lovers, untuk teman-teman crypto lovers yang ingin punya NFT atau juga ingin menerbitkan NFT, sangat mungkin ya Mbak Ayu, bisa dicek langsung di mall.tokoscape.com. Dan saat ini juga kerjasamanya sudah kece banget, ada DM I Love Indonesia, ada si Juki, dan juga ada Never to Lavish. Ditunggu nanti lebih banyak lagi karya-karya yang akan ada di NFT-nya. Pastinya. Oke, Mbak Ayu, bagaimana sih Indonesia sendiri melihat NFT? Apakah Indonesia sudah melek NFT kalau menurut Mbak Ayu? Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri ya, memang sudah mulai muncul sih awareness tentang NFT ini. Baik dari sisi kreatornya, yang memang mau explore NFT ya, karena mereka sebetulnya kan sudah terbiasa untuk membuat suatu karya ya, let's say atau mungkin mereka sudah terbiasa bikin karya digital, tapi mereka belum tahu nih kalau NFT itu seperti apa sih cara menerbitkannya, padahal prosesnya itu cukup mudah gitu, karena NFT ini bisa mereka gunakan untuk memasarkan karyanya ke market yang lebih luas gitu. Nah, namun memang untuk saat ini bisa dibilang masih di stage sangat awal ya untuk NFT di Indonesia, karena memang dibutuhkan kolaborasi bersama, misalnya seperti kami nih, Toko Kripto melalui Tokomall, kita dengan merchant partner yang memang sudah sudah orang-orang ini sudah tahu nih dengan merchant tersebut gitu kan. Itu kan bisa menjadi salah satu cara juga untuk kita mendekatkan NFT ini ke masyarakat di Indonesia gitu. Jadi kita banyak kolaborasi dengan merchant partner, kemudian komunitas seni di Indonesia, kemudian komunitas kripto, dan lain sebagainya. Kita bareng-bareng membangun ekosistem NFT yang memang akan jadi lebih matang nantinya di Indonesia gitu. Wah, diharapkan teman-teman crypto lovers dan juga teman-teman yang ada di Indonesia
semakin melek tentang teknologi baru ini yaitu NFT. Nah, Mbak Ayu, aku penasaran deh, sebenarnya kalau NFT itu sendiri di global, di luar negeri, itu sudah muncul sejak kapan sih, Mbak Ayu? Oke, kalau untuk NFT sendiri itu tuh sudah lumayan lama ya, Mbak. Karena kalau saya Mhm. lihat nih, saya cek-cek gitu ya NFT marketplace, kemudian juga komunitas NFT, Mhm. itu rata-rata memang banyaknya di luar sih gitu. Jadi digital-digital justru kalau di Indonesia itu mereka mereka cukup tahu nih, oh iya ada NFT gitu, cuman mereka nggak ikut gitu, kayak gitu sih. Jadi, biasanya rata-rata katanya sih digital-digital artis nih yang main ke NFT gitu. Jadi kalau untuk di luar negeri sendiri sudah cukup lama kok gitu kalau di luar negeri untuk NFT, cuman kalau di Indonesia memang baru sih gitu dan memang baru Oke. dan kita akan bangun nih ekosistemnya gitu, Mbak. Oke, semangat terus buat toko kripto dan aku yakin teman-teman di Indonesia, terutama crypto lovers, pastinya akan lebih melek lagi tentang teknologi yang baru ini yaitu NFT. Kalau misalkan kita lihat negara-negara tetangga di global memang dari dulu sudah awam sekali kita melihat mereka biasa untuk membeli atau misalkan collect dan juga men-share karya-karya seninya lewat dunia maya ya Mbak Ayu dan itu adalah NFT ternyata. Jadi saat ini NFT teman-teman sudah masuk ke Indonesia dan semoga ekosistemnya nanti lebih kebentuk lagi. Jadi kita juga tidak kalah nih dengan negara-negara tetangga. Lebih keren deh pokoknya Indonesia nantinya. Jadi diharapkan teman-teman kalau misalkan mau ikutan untuk men-share NFT-nya bisa langsung di mall.tokoscape.com atau kalau mau punya NFT juga bisa sign up aja langsung di sana. Betul ya Mbak Ayu? Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Ayu untuk obrolannya yang sangat seru sekali. Terima kasih Terima banyak kasih untuk waktunya. sampai bertemu lagi, Mbak, Dan nanti. sampai bertemu Mbak Ayu dan Crypto Lovers. Kamu juga jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia Syahidin pamit. See ya!